Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3311. Clayton sangat tertekan mendengar jawaban Charlie. Dia mengerti apa yang dimaksud Charlie. Mulai sekarang, tidak peduli apakah dia tinggal di keluarga Wade atau tidak, apakah dia tinggal di East Cliff atau tidak, dia telah resmi kembali ke keluarga Wade. Clayton diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Anak ini agak menjijikkan. Namun, di depan lelaki tua itu, dia tidak berani mengatakan kata pun. Jadi, dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Oke, selamat datang kembali." Pria tua itu menoleh ke Charlie dan memperkenalkan paman ketiganya Caleb, paman keempat Kronos, bibi Charmaine, dan adik perempuan Charlotte. Saat memperkenalkan Charmaine, ekspresi Charmaine sangat penuh perhatian. Dia berkata dengan penuh semangat, "Charlie, bibi telah menunggumu bertahun-tahun. Kamu akhirnya kembali. Orang tuamu ada di surga. Mereka akan sangat senang." Saat dia berbicara, dia beberapa kali tersedak tangis munafik, tetapi tidak ada air mata yang turun. Charlie sudah terbiasa dengan kelakuan Charmaine. Bagaimanapun, Charmaine adalah putri bangsawan dari orang tua Wade. Dengan kata populer saat ini, dia pasti seorang putri tua. Sang putri tua selalu mendominasi sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah membungkuk kepada siapapun. Dapat dimengerti bahwa kemampuan aktingnya saat ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, putri tua seperti ini biasanya tidak punya energi untuk belajar dan meningkatkan kemampuan aktingnya. Charlie juga bisa melihat bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk berakting, tetapi matanya benar-benar tidak berhasil. Jadi, Charlie juga sedikit tersenyum, dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, Bibi." Di sisi lain, anak perempuan paling muda Charlotte Wade, yang diam sepanjang waktu, matanya memerah tanpa mengucapkan kata pun. Ketika Tuan Wade memperkenalkannya, matanya tidak dapat ditahan lagi. Dia memegang tangan Charlie dan menangis, berseru dan berkata, "Charlie, kamu kembali. Jangan pergi lagi." Melihat bibi yang berusia sekitar 40 tahun di depannya, Charlie tidak bisa memikirkan kembali masa kecilnya. Bibi Charlotte jauh lebih tua dari dirinya. Saat dirinya masih kecil, sangat lengket di dekatnya, karena dia sering mengajak dirinya bermain setiap hari sepulang sekolah, dan dia sangat dekat dengan ayahnya. Di antara semua kakak beradik, dia memiliki hubungan yang paling baik dengan ayahnya. Dan ayah Charlie juga sangat menyayangi adik bungsunya ini. Ayahnya selalu memperlakukannya seperti anak perempuan dan memberikan apapun yang diinginkannya. Meskipun kedua kakak beradik ini berbeda usia, hubungan mereka memang sangat harmonis. Dalam ingatan Charlie, bibinya sangat bersemangat dan ceria, dan dia tidak menyukai Charmaine. Saat itu, Charmaine mendekati Clayton, dan sengaja menjauhkan diri dari ayahnya Curtis. Alasannya karena Charmaine merasa bahwa Clayton, putra tertua, akan menjadi pewaris keluarga Wade di masa depan. Dia sudah mengembangkan rasa antrian. Charlotte, di sisi lain, tidak pernah memiliki pemikiran yang rumit itu. Ketika Charlie meninggalkan rumah bersama orang tuanya, bibi Charlotte sedang belajar di luar negeri. Ingatan Charlie tentang dia masih tergambar ketika dia lulus SMA dan semua orang yang mengantarnya pergi ke luar negeri. Saat itu, bibinya masih seorang gadis muda, namun sekarang dia telah mencapai usia 40 tahun. Melihat perasaan bibinya yang sebenarnya, Charlie tidak bisa menahan napas dan berkata dengan hormat, "Bibi, jangan khawatir. Aku kembali kali ini. Aku mengakui leluhurku dan kembali ke leluhurku. Bahkan jika aku meninggalkan East Cliff untuk sementara, aku tidak akan putus dengan keluarga Wade." Arti kata-kata Charlie sangat jelas. Setelah kembali ke keluarga Wade, dia pasti akan kembali ke Aurus Hill. Dia telah secara resmi mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. Dirinya akan secara resmi menjadi anggota keluarga Wade lagi. Yeremia dan Charlotte sangat senang mendengarnya. Saat ini yang lain sangat kesal.
Kata-kata Charlie tentang mengakui leluhur dan kembali ke klan berarti akan ada pesaing lain dalam pertempuran masa depan untuk properti keluarga. Lelaki tua itu membawa Charlie menyapa para tetua satu persatu. Sisanya adalah generasi yang sama dengan Charlie. Yang tertua adalah Felix, diikuti oleh Huff, dan beberapa adik lainnya. Kecuali Felix dan Huff, generasi kedua kaya lainnya yang dimanjakan sejak masa kanak-kanak tidak memiliki perasaan terhadap Charlie. Seorang kerabat yang telah jauh dari rumah selama 20 tahun, dan semua orang hanya berbasa-basi di permukaan. Bab 3312. Charlie telah bertemu semua orang satu demi satu. Jeremiah melihat waktu dan berkata dengan gembira, "Charlie, luar biasa kamu sudah kembali. Ayo masuk dan duduk-duduk. Kita mengenang masa lalu bersama. Nanti kerabat lain juga akan datang berkunjung." Melihat perintah lelaki tua itu, semua orang pindah ke aula utama villa keluarga Wade bersama. Helena selalu berada di sisi Felix, mencari kesempatan berkomunikasi dengan Charlie. Tetapi situasi saat ini tidak mungkin. Dia harus menyerah untuk sementara waktu. Saat ini, di aula utama villa keluarga Wade, di tengah aula utama yang besar, banyak kursi rosewood kuning telah ditempatkan dalam bentuk kipas sesuai dengan ajaran leluhur. Di tengah bentuk kipas terdapat kursi orang tua, dan di dekatnya ada lebih dari 10 kursi di setiap sisinya. Ini adalah tempat duduk anggota langsung keluarga Wade, dan di sekitar bentuk kipas tersebut, terdapat ratusan kursi lipat sederhana yang tertata rapi. Ini semua adalah kursi untuk kerabat jauh. Jeremiah menarik Charlie ke kursi utama, menunjuk langsung ke posisi di sebelah kanan, dan berkata kepada Charlie, "Charlie, jika ayahmu masih hidup, posisi di sebelah kananku adalah miliknya. Setelah kembali ke keluarga Wade, kamu akan mengambil kursi ini." Jeremiah langsung meminta Charlie duduk di sisi permintaan. Gerakan ini mengejutkan semua orang. Karena menurut aturan, ketika kerabat berkunjung datang, orang tua duduk di kursi depan. Anak laki-laki tertua duduk di kursi kiri. Anak kedua duduk di kursi kanan. Dan anak laki-laki lain duduk bersebelahan sebelum giliran cucu. Setelah cucu selesai duduk, putri dan cucu perempuan duduk bersebelahan di sisi terluar. Sedangkan orang-orang dengan nama keluarga asing seperti menantu laki-laki tidak diperbolehkan berpartisipasi. Sehingga suami dan anak-anak Charmaine dan Charlotte tidak datang. Karena Curtis, putra kedua, telah meninggal dunia. Menurut aturan lama, posisi Curtis harus diberikan ke posisi putra ketiga, Caleb. Dalam upacara pemujaan leluhur terakhir 12 tahun lalu, Caleb memang menggantikan Curtis. Tapi kali ini, Jeremiah tidak memberi Caleb kesempatan. Clayton merasa lelaki tua itu terlalu memihak Charlie. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, Charlie baru kembali. Saya mengerti kamu merasa kasihan. Namun tidak mudah untuk mengubah peraturan dengan santai. Clayton yang harus duduk di situ. Charlie harus duduk bersama sepupunya Felix." Caleb merasa sedikit lebih nyaman. Melihat Charlie akan menggantikannya. Dia sangat kesal. Tapi dia tidak berani membuka mulut untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Untungnya, kakaknya berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil untuknya. Jeremiah mencibir kata-kata Clayton, dan berkata dengan ringan, "Semua aturan dibuat oleh orang-orang. Saya adalah kepala keluarga Wade, dan saya dapat mengaturnya seperti yang saya katakan." Lagi pula, dia menatap Charlie dan berkata tanpa ragu, "Charlie, duduk di sini." Tentu saja Charlie tidak keberatan. Dia bukan hanya ingin duduk di sebelah Pak Tua Wade, namun dalam waktu dekat, dia akan menggantikan Pak Tua Wade dan duduk di kursi kanan Pak Tua Wade. Jadi, menyinggung paman pertama dan paman ketiga hari ini hanyalah hidangan pembuka. Suatu hari, dia akan menyinggung seluruh keluarga Wade. Tapi dia tidak peduli. Seperti kata pepatah, jika ingin memakai mahkota, harus menanggung beratnya. Jika dia ingin keluarga Wade tunduk, dia harus menyinggung semua keluarga Wade terlebih dahulu. Kemudian, kendalikan temperamen buruk geng mereka satu demi satu. Buat mereka belajar membungkuk, belajar menekuk lutut, dan belajar pasrah. Hanya dengan cara inilah dirinya dapat mengamankan posisinya sebagai patriark keluarga Wade. Jadi,
Dia sedikit tersenyum dan berkata tanpa berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan duduk di sini." Charlie langsung duduk di kursinya. Bab 3313. Tidak ada yang mengira Charlie akan langsung duduk dengan tenang dan santai. Seolah-olah kursi itu memang miliknya. Caleb, yang kursinya dirampok, menjadi marah. Dia awalnya berpikir Charlie akan sedikit menahan diri ketika baru kembali. Bahkan jika lelaki tua itu meminta untuk duduk di posisi ini, dia seharusnya menolak dan mengembalikan kursi itu untuk dirinya. Tapi siapa sangka pria ini akan langsung duduk. Ini membuat Caleb memarahi hatinya. Sial, Charlie ini sangat mengabaikan peraturan. Pernahkah kamu mempelajari kisah Kongrong membuat buah pir? Baru saja kembali dan merebut kursi paman ketigamu. Apakah kamu mencoba menginjak aku? Kakaknya, Clayton, juga sangat kesal. Dia berpikir bahwa Charlie akan lebih terkendali dan rendah hati di depan lelaki tua itu dan semua pamannya ketika dia kembali ke rumah keluarga Wade. Tetapi Charlie sama sekali mengabaikan apa yang disebut para tetua ini. Clayton tidak bisa menahan kutukan diam-diam di dalam hatinya. Charlie ini mengambil posisi Caleb. Di permukaan, dia menamparkan wajah Caleb. Tetapi sebenarnya, dia memukul Felix. Dia, Charlie, namun juga adalah seorang cucu. Tidak peduli dalam hal senioritas, dia harus berada di belakang kedua adik laki-laki. Dan dia harus berada di belakang putraku Felix. Tapi sekarang, lelaki tua itu bertanya duduk tepat di samping lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu menyukai rupanya, itu adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika dia mengikuti Felix, bukankah mungkin keluarga Wade jatuh ke tangan di masa depan? Felix juga marah. Di keluarga manapun, putra dan cucu tertua memiliki kandungan emas tertinggi. Di mata Felix, adik laki-laki dan perempuan semua harus hidup di bawah tangan di masa depan. Mereka tentu saja berada beberapa tingkat di belakangnya. Jangankan adik-adik ini, bagaimana dengan paman dan bibi itu? Setelah lelaki tua itu pergi dan kekuasaan keluarga Wade diserahkan kepada ayahnya, paman dan bibi ini mulai berkembang ke arah kerabat mereka. Pada saat itu, bukankah mereka harus bertindak sesuai dengan wajah mereka sendiri? Tapi hari ini, lelaki tua itu menahan Charlie pada posisi yang begitu tinggi, yang benar-benar memberikan perasaan krisis yang luar biasa. Anggota keluarga Wade lainnya juga tidak puas dengan tindakan lelaki tua itu. Namun saat ini tidak ada yang berani berbicara langsung. Jadi mereka hanya bisa menahan diri. Setelah semua orang duduk, Stephen mengambil kartu tamu yang ditulis dengan kuas. Menyerahkannya kepada Yeremia dengan kedua tangan. Dan berkata dengan hormat, "Tuanku, untuk upacara pemujaan leluhur ini, ada 7 kerabat jauh dari keluarga Wade yang tersebar di seluruh dunia. 191 anggota datang untuk berpartisipasi. Daftar semuanya ada di kertas ini." Baiklah. Yeremia mengangguk puas, dan berkata, fakta bahwa begitu banyak orang dari cabang keluarga Wade telah datang ke sini untuk membuktikan bahwa mereka tidak melupakan akar mereka. Stephen menyerahkan kartu nama lain dan melanjutkan, "Tuanku, ada total 136 perwakilan kerabat yang datang berkunjung hari ini. Semuanya adalah kepala dari berbagai cabang keluarga Wade dan putra serta cucu tertua. Daftar di kertas ini adalah urutan kerabat yang akan berkunjung sebentar lagi." Yeremia meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, "Ada lebih banyak keturunan dan cucu dari berbagai keluarga yang datang berkunjung kali ini daripada yang terakhir." "Ya," Stephen mengangguk dan berkata, "ada beberapa anak muda di sana. Semuanya berusia sekitar 16 hingga 25 tahun. Selama upacara pemujaan leluhur terakhir, mereka semua masih anak-anak, sehingga mereka tidak datang ke pertemuan tersebut." Yeremia mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Keluarga Wade berkembang pesat dan telah menyebar ke seluruh negeri dan bahkan dunia. Besok, pada upacara pemujaan leluhur, silakan keluar dengan silsilah dan isi semua informasi generasi muda ini. Nenek moyang akan sangat senang saat melihatnya." Stephen buru-buru berkata, "Itu wajar." Bab 3314. Dengan mengatakan itu, Stephen bertanya lagi, "Tuan, 3 menit lagi pukul 9.30.
Lebih dari 100 kerabat keluarga Wade sudah menunggu di luar manor. Bisakah kita meminta mereka masuk satu demi satu? Yeremia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Oke, ayo mulai. Saat dia mengatakan itu, dia mengundang wajahnya dan memperkenalkan Charlie yang ada di dekatnya. Charlie, yang pertama datang sebentar lagi adalah kakek keluarga keduamu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya. Charlie menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Yeremia berkata sambil tersenyum. Kamu sepertinya pernah bertemu sekali atau dua kali saat kamu masih kecil. Tetapi juga, kamu sudah terlalu lama jauh dari rumah. Dan keluarga kakek kedua ada di Kanada. Jadi tidak ada banyak kesempatan datang ke Cina. Yeremia berkata lagi, omong-omong, di antara begitu banyak kerabat keluarga Wade, keluarga kakek kedua kamu memiliki hubungan paling dekat dengan kita. Dia adalah saudara laki-laki saya sendiri. Melihat Tuan Wade berbicara dan tertawa dengan Charlie, yang lain merasa cemburu di hati mereka. Segera, semua orang mendengar pintu, dan Stephen berteriak, James, keturunan keluarga Wade, Colton putra tertua, dan Franklin cucu tertua, datang berkunjung. Begitu kata-kata itu terucap, seorang lelaki tua berambut putih masuk dengan seorang lelaki parubaya dan seorang lelaki muda sambil tersenyum. Orang tua ini adalah adik laki-laki Yeremia, James Wade. James membawa serta putra dan cucu tertuanya, dan berjalan langsung ke Yeremia yang duduk di kursi tengah, dan berkata dengan penuh semangat, Kakak, lama tidak bertemu. Yeremia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kamu belum kembali dalam 2 atau 3 tahun terakhir, bukan? Kamu tidak kembali untuk berdiskusi dengan kakakmu. Itu tidak diperbolehkan. James berkata dengan malu. Saudaraku, tubuhku semakin menjadi lemah. Aku menderita penyakit serius beberapa tahun yang lalu, dan lebih dari separuh perutku terpotong. Kamu tahu ini, saudaraku. Dokter mengatakan kepada saya untuk tidak terlalu banyak bekerja. Saya hampir tidak pernah pergi jauh lagi. Berbicara tentang ini, James menghela napas. Anak-anak tidak ingin saya datang ke upacara pemujaan leluhur ini. Tetapi bagaimana mungkin saya tidak datang? Mungkin kali ini terakhir saya akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Yeremia berkata, jangan bicara omong kosong. Jaga kesehatanmu baik-baik. Kamu pasti akan dapat berpartisipasi 12 tahun ke depan. James menghela napas pelan, tangannya dan berkata, saudaraku, aku mengenalkan tubuhku dengan baik. Aku sudah puas jika bisa hidup 3-5 tahun lagi. Beraninya aku mengharapkan 12 tahun. Berbicara tentang ini, James berkata lagi, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya dengan anak-anak beberapa hari yang lalu. Saya ingin membawa tubuh saya kembali ke China setelah kematian saya dan menguburkannya di kuburan leluhur keluarga Wade. Tetapi anak-anak pada awalnya tidak setuju. Mereka berpikir ini terlalu jauh, dan tidak mudah untuk datang mengunjungi kuburan saya dan memberi hormat. Yeremia berseru, oke, anak kedua, jangan bicara kosong omongan tentang kata-kata putus asa ini. Tinggallah beberapa hari di sini. Kita bersaudara bisa berkumpul bersama. Oke, James mengangguk lagi, dan kemudian berkata kepada putra dan cucunya di sebelahnya. Colton, Franklin, mengapa kalian melamar? Cepat beri hormat kepada kepala keluarga Wade. Colton segera berlutut dengan satu kaki, menangkupkan duduknya dan berkata, saya memberi hormat kepada paman. Putra Colton, Franklin, juga berlutut dan berkata dengan hormat, saya memberi hormat kepada kakek. Yeremia membantu mereka berdua dengan senyuman, dan berkata dengan riang, ayo, anak kedua, Colton dan Franklin, izinkan saya memperkenalkan pada kalian. Putra tertua, Clayton, telah mengangkat pantatnya dan hendak bangun. Karena menurut aturan, dalam acara formal seperti itu, meski semua orang saling mengenal, harus ada formalitas. Karena dia adalah putra tertua, dia harus menjadi yang pertama kali diperkenalkan. Tapi siapa sangka begitu pantatnya terangkat beberapa sentimeter, Yeremia menarik Charlie dan memperkenalkannya kepada James, anak dan cucunya. Ini putra Curtis, Charlie. Bab 3315.
Saat Yeremia menyebut nama Charlie, Clayton kembali duduk di kursinya. Kemarahan di hatinya sudah membuatnya merasa sedikit mati rasa. Sejak lelaki tua itu meminta seluruh keluarga untuk menyambut Charlie, segala sesuatu yang berhubungan dengan Charlie telah melampaui standar normal. Lelaki tua itu terlihat sekali hanya ingin mendukung Charlie sebagai pemimpin. Bagi saya dan Felix, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika ini terus berlanjut, Charlie mungkin menggantikan saya sebagai ahli waris. Saat ini, James mengetahui bahwa Charlie adalah putra Curtis, dan dia sangat terkejut. James menatap Charlie dari atas ke bawah, dan berkata dengan takjub, mirip sekali dengan Curtis. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Yeremia dan bertanya, "Saudaraku, Charlie hilang bertahun-tahun, kan? Kapan kamu muncul? Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal sebesar itu sebelumnya, sehingga kami juga bahagia?" Yeremia berkata sambil tersenyum, "Sudah lama saya menemukan Charlie. Tetapi Charlie relatif rendah hati. Dia berada di Aurus Hill selama ini. Dan hari ini adalah pertama kalinya dia kembali ke rumah selama bertahun-tahun." Jadi begitu, James menoleh untuk melihat Charlie lagi. Mengulurkan sepasang tangan keriput, memegang erat Charlie. Menghela nafas dan berkata, "Charlie, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Wade. Saat nama ayahmu disebut, orang-orang akan menghormatinya. Karena kamu telah kembali ke keluarga Wade, kamu harus mewarisi wasiat ayahmu dan meneruskan keluarga Wade." Charlie tidak memiliki kesan apapun tentang kakek kedua ini. Namun dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan kakek kedua ini berasal dari lubuk hatinya. Jadi dia dengan penuh hormat berkata, "Kakek kedua, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya." "Oke, itu bagus," James berkata dengan puas. Sungguh menyenangkan putra Curtis sudah kembali ke keluarga Wade. Upacara pemujaan leluhur besok, leluhur pasti akan sangat bahagia. James tidak dapat menahan desahan dan berkata lagi, "Saat Curtis masih hidup, dia adalah cahaya keluarga Wade." Saat itu, semua orang dari generasi yang sama sangat mengaguminya. "Saya harap, Charlie, kamu dapat mewarisi ayahmu dan menjadi kepala keluarga Wade berikutnya." Yeremia tertawa dan berkata, "Saya yakin Charlie pasti bisa melakukannya." Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, "Kakak kedua, ajak Colton dan Franklin duduk di sebelah kami. Kita terlambat setengah jam hari ini, dan waktunya sempit. Kita tidak akan saling memperkenalkan satu sama lain." James mengangguk dan berkata, "Baiklah saudara, kami duduk di samping. Silakan lanjutkan." Clayton sangat menekankan, "Selama seluruh kunjungan, sebagai putra tertua, saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri dan bertukar salam." Orang tua itu benar-benar membuka jalan bagi Charlie. Tepat ketika Clayton dipenuhi kebencian, gelombang kedua kerabat yang datang berkunjung juga masuk. Seperti sebelumnya, Yeremia hanya memperkenalkan Charlie kepada kerabatnya yang datang berkunjung. Dia tidak memberi putra tertua kesempatan untuk bangun. Dalam setengah jam, puluhan cabang keluarga Wade dan lebih dari 100 kerabat jauh yang datang berkunjung pada dasarnya telah menyelesaikan kunjungan mereka. Di antara mereka, kerabat terdekat adalah dua saudara laki-laki Yeremia dari ibu yang sama, diikuti oleh sepupunya dari pihak neneknya. Setelah semua orang memberi hormat, Yeremia berdiri dan berkata dengan suara nyaring, "Terima kasih atas kerja keras dan perjalanan panjang kalian untuk datang ke sini. Kita semua keturunan keluarga Wade. Dimanapun berada, kalian adalah milik kami keluarga Wade. Darah leluhur kita semua didorong oleh leluhur keluarga Wade kita. Upacara pemujaan leluhur ini, selain untuk mengenang leluhur kita bersama, saya juga berharap semua keturunan keluarga Wade yang hadir dapat lebih bersatu dan meneruskan keluarga Wade di dunia." Di aula utama, tepuk tangan meriah segera meledak. Sebagai kepala keluarga Wade, Yeremia merasa melodi dengan pencapaiannya, dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, sekarang, keluarga Schultz telah menderita berbagai pukulan satu demi satu. Keberadaan putra tertua dan putra kedua tidak diketahui, dan kekuatan secara keseluruhan telah menurun drastis." Berbicara tentang ini, Yeremia berkata dengan senyum penuh semangat,
Saya percaya bahwa ketika data pendapatan tahun ini dihitung, keluarga Wade kita akan melampaui keluarga Schultz, mencapai pembalikan, dan menjadi keluarga nomor 1 di Tiongkok. Di aula utama, terdengar tepuk tangan meriah lainnya, dan saat Yeremia menyampaikan pidato yang berapi-api, konvoi yang sangat besar mendekat. Bab 3316 20 Les Royces hitam murni memimpin konvoi. Diikuti sejumlah kendaraan off-road Land Rover panjang. Yang paling mengejutkan adalah, terdapat 20 atau 30 kendaraan pengangkut flatbed di belakang kendaraan off-road tersebut. Dan pada masing-masing kendaraan pengangkut flatbed ini, ada beberapa peti mati murah dan inferior ditempatkan secara horizontal. Karena truk pengangkut flatbed tidak memiliki pagar sama sekali, semua peti mati ini dipasang dengan kuat menggunakan tali merah cerah. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa di setiap peti mati ini digantung bunga merah besar yang ditenun oleh sutra merah dan satin. Dalam adat pemakaman Tionghoa, hitam dan putih adalah warna utama, ditambah dengan kuning dan ungu. Dan merah sangat tabu. Peti mati gelap, dengan tali merah dan bunga satin merah, membuat orang merasa aneh. Saat pengawal keluarga Wade melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi waspada. Ratusan orang langsung berdiri di depan konvoi lawan, sekaligus menutup gerbang manor. Seorang pengawas berdiri dan berteriak pada konvoi Les. Ini adalah rumah kediaman keluarga Wade. Tidak ada yang boleh mendekat. Jika tidak mundur, jangan salahkan kami akan memberi isyarat kasar. Saat ini, Rolls-Royce terdepan berhenti perlahan. Segera, pintu mobil terbuka, dan Hunter Lang, Raja Harimau berjubah putih dari Istana Wanlong, maju. Kepala penjaga keluarga Wade melangkah maju dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Apa tujuan kalian?" Hunter Lang mencibir dan berkata, "Siapa aku? Kamu hanyalah anjing yang menjaga halaman dan kamu tidak pantas untuk tahu." Beritahu anggota langsung keluarga Wade bahwa peti mati yang disiapkan oleh ketua kami telah dikirimkan. Minta mereka semua untuk satu persatu berlutut dan berjanji keluar untuk menandatanganinya. Kepala penjaga keluarga Wade segera marah dan berkata, "Kamu sombong. Kamu sangat berani. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku tidak akan sopan." Kepala penjaga keluarga Wade adalah seniman bela diri bintang 3, yang kekuatannya sebanding dengan Henderson dari keluarga Schultz. Di bidang seni bela diri yang dia tahu, satu-satunya seniman bela diri bintang 4 adalah Holden dari keluarga Harker. Tidak ada orang lain yang bisa lebih tinggi dari 4 bintang. Dan kekuatan Hunter Lang adalah seniman bela diri bintang 6 yang nyata. Kepala penjaga keluarga Wade tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, Hunter Lang menyorotkannya, dan berkata dengan berbisik membunuh di matanya, "Anjing lokal sepertimu layak berteriak di depanku." Setelah itu, dia mengerutkan kening, dan berteriak marah dengan suara dingin, "Mati kamu!" Begitu kata-kata itu terucap, Hunter Lang segera meninju perut kepala penjaga keluarga Wade. Pukulannya sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bisa melihat dengan jelas. Hampir dalam sekejap mata, kepala penjaga keluarga Wade tiba-tiba terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari mulut di bawah tekanan yang sangat tinggi, memuncratkan kabut darah berbentuk busur di udara. Setelah terbang vertikal selama puluhan meter penuh, kepala penjaga terkuat dari keluarga Wade menabrak gerbang rumah keluarga Wade. Matanya terbuka lebar, wajahnya sepucat kertas, dan perutnya mengempis. Segera setelah itu, dia meluncur turun seperti tubuh yang jatuh bebas. Jatuh ke tanah dengan keras, dan mati kehabisan nafas. Bab 3317. Adegan berdarah di depannya membuat semua penjaga keluarga Wade merasa seperti disambar petir. Siapa yang mengira saat sekelompok orang ini bertemu satu sama lain, mereka akan langsung memukul pemimpin penjaga paling kuat sampai mati. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Dalam sekejap, lebih dari 100 penjaga di keluarga Wade mundur beberapa langkah. Semua orang ketakutan jauh di lubuk hati mereka. Hunter Lang memukul kepala penjaga keluarga Wade sampai mati dengan satu pukulan. Ekspresinya masih sangat santai. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, menyeka punggung tangannya dengan lembut,
melihat sekeliling, dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang lain yang masih tidak yakin? Begitu kata-kata itu terucap, lebih dari 100 penjaga keluarga Wade mundur lebih dari 10 meter satu demi satu. Ketika pemimpin mereka dibunuh oleh lawannya, mereka sudah kehilangan semua semangat juang. Melihat sekelompok orang ini mundur, Hunter Lang segera mengeluarkan cerutu, menyalakannya, menghisapnya, dan berkata sambil mencibir, dengarkan aku. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Wade. Jika kalian membuka gerbang dan tidak menghalangi jalanku, aku akan menyelamatkan nyawa anjing kalian. Berbicara tentang ini, ekspresi Hunter Lang menjadi sangat dingin, menunjuk ke kepala penjaga yang sudah meninggal di perkemahan. Dia berkata dengan tajam, tapi siapapun yang berani berdiri di depanku dan berbicara omong kosong sambil berbaring seperti anjing mati itu, jangan salahkan aku akan berpose kejam. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih panik. Kekuatan lawan telah melampaui mereka lebih dari 1 peringkat. Jika mereka masih nekat, mereka juga akan berakhir lebih buruk dari kepala penjaga. Jadi, sekelompok orang ini dengan cepat membuka gerbang, dan kemudian para penjaga yang menyerah, memerintahkan kepala, dengan cepat mundur ke kedua sisi, dan melepaskan sepenuhnya gerbang rumah keluarga Wade. Hunter Lang melihat tindakan orang-orang ini dan bersenandung dengan jijik. Nyatanya, dia tidak ingin melanjutkan bisnis buruk pengiriman peti mati hari ini. Dia adalah salah satu dari 4 raja perang Istana Wanlong, yang memiliki kekuatan prajurit super bintang 6. Namun dia datang untuk berkumpul dengan sekelompok preman dari keluarga Wade yang tidak memiliki kekuatan, dan tulang punggung yang benar-benar overqualified. Namun, karena itu adalah perintah kepala Istana Wanlong, Porter, dia harus setuju tanpa syarat. Namun, melihat kekuatan kelompok orang ini sangat lemah sehingga dapat diabaikan, dia merasa sedikit bosan. Melihat gerbang sudah terbuka, dia berbalik dan berteriak kepada para elit Istana Wanlong di belakangnya. Semua orang ikut denganku. Truk flatbed juga masuk bersama. Kirimkan semua peti mati ini yang dikirim oleh ketua Istana Wanlong ke pintu mereka. Sekelompok elit Istana Wanlong segera mengikuti Hunter Lang dan berjalan dengan angkuh. Puluhan truk pengangkut flatbed di belakang mereka juga bergerak perlahan, menarik lebih dari 100 peti mati, dan memasuki gerbang manor keluarga Wade satu demi satu. Melihat konvoi masuk, hanya 1 orang penjaga keluarga Wade yang segera mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, cepat beritahu Tuan. Sekelompok orang tak dikenal masuk. Mereka sangat kuat. Kepala penjaga telah dikalahkan sampai mati. Begitu kata-kata itu jatuh, dahi pria itu ditusuk oleh cerutu yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Bagian belakang cerutu itu telah menembus otaknya, sedangkan bagian depan menunjukkan dari tengkoraknya. Ujung depan cerutu masih menyala saat ini, mengeluarkan gumpalan asap biru. Penjaga itu juga kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, mati total. Bab 3318. Pada saat ini, Hunter Lang mengeluarkan cerutu lain dari sakunya, dan setelah menyalakannya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Karena seekor anjing, saya menyia-nyiakan cerutu kuba yang bagus. Dan ini semua cerutu kuba yang indah. Seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun menggosoknya dengan pahanya. Sayang sekali. Pada saat yang sama, penjaga di depan villa di dalam manor mendengar pesan dari walkie-talkie, dan sangat terkejut. Salah satu dari mereka melakukan konstruksi ke villa dengan cepat, siap melapor ke Jeremiah. Di aula utama villa, Jeremiah baru saja menerima perwakilan dari semua kerabat keluarga Wade. Semua orang duduk bersama, menyamakan kejayaan dan pencapaian situasi keluarga Wade saat ini. Sebagai kepala keluarga Wade, Jeremiah tentu saja sangat gembira, sangat bahagia, dan rasa pencapaiannya meroket tidak seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang sedang bersenang-senang, para pelayan mobil masuk dengan panik dan berteriak sambil menangis. Tidak, ini tidak baik. Sekelompok orang masuk. Mereka membunuh kepala penjaga. Saat ini, semua orang di aula utama keluarga Wade tercengang. Hanya Charlie, di permukaan, yang terlihat tetap tenang. Namun jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan napas dan berpikir,
Istana Wanlong. Istana Wanlong. Aku menunggumu sepanjang pagi, dan akhirnya aku memilikimu di sini. Jika kamu tidak datang, drama ini tidak mungkin dimulai. Pada saat ini, Felix tanpa sadar berkata, siapa yang berani masuk ke kediaman keluarga Wade dan bermain pembohong? Mungkinkah mereka lelah hidup? Ayahnya, Clayton, juga berkata saat ini, keluarga Wade berada di East Cliff bertahun-tahun. Tidak ada yang berani terlalu lancang. Cepat kumpulkan semua orang. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Ekspresi Yeremia serius. Dan dia langsung bertanya, kamu bilang kepala penjaga dibunuh, benarkah? Pelayan yang datang untuk melapor berkata dengan panik, Tuan, saya tidak tahu tentang itu. Penjaga di luar manor yang diungkapkan di intercom. Clayton baru menyadari poin kuncinya sekarang. Dan berseru, kepala penjaga terbunuh. Ini, apakah ini mungkin? Dia ahli seni bela diri. Yang lain juga ingin memahami ini. Dan tiba-tiba menjadi tegang. Charmaine bertanya dengan gugup saat ini. Oh, apa yang terjadi? Mungkinkah keluarga Schultz datang membalas dendam? Yeremia berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Tidak ada perbedaan antara kita dan keluarga Schultz di permukaan. Meskipun mereka ingin membalas dendam, mereka tidak akan menyerang keluarga Wade di siang hari. Charmaine tergagap dan bertanya, Ayah, lalu, siapa itu? Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan bertanya, Charlie, apakah kamu menyinggung seseorang di luar? Charlie terkekeh dan berkata, ini pertama kalinya aku kembali ke keluarga Wade hari ini. Selain keluarga Wade, hanya keluarga Paman Golding yang mengetahuinya. Bahkan musuhku tidak akan datang ke sini untuk mencariku dan membalas dendam. Charmaine merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Lagi pula, Charlie tidak membiarkan dunia luar tahu tentang kembalinya dirinya ke keluarga Wade. Tidak mungkin orang lain datang ke keluarga Wade secara langsung untuk membalas dendamnya. Saat semua orang sedang tegang, terdengar suara gemuruh di luar, dan suara klep knalpot yang keras saat truk besar itu mengerem. Semua orang di keluarga Wade saling memandang. Mereka tahu pasti ada bentrokan besar di luar, tapi tidak ada yang tahu harus melakukan apa. Pada saat ini, suara Hunter Lang terdengar dari luar. Dengarkan semua yang bernama Wade di dalam. Saya Hunter Lang, Raja Harimau berjubah putih dari Istana Wanlong. Saya akan memberi kalian waktu 30 detik dari sekarang. Semua orang harus keluar. Atau aku akan masuk dan menembak mati kalian. Bab 3319. Istana Wanlong. Mendengar dua kata ini, adik laki-laki Yeremia, James, gemetar. Dia berkata dengan panik, bagaimana mungkin Istana Wanlong? Setelah selesai berbicara, dia menatap Yeremia dengan penuh ketakutan, dan berkata, kakak, bagaimana kamu menyentuh Istana Wanlong? Yeremia awalnya tidak tahu banyak tentang Istana Wanlong, namun beberapa waktu lalu, dia mendengar berita tentang Istana Wanlong yang kurang memuaskan. Jadi dia sudah tahu banyak. Meski beberapa waktu lalu, Istana Wanlong mengalami kegagalan tragis di Suriah. Namun meski begitu, kekuatan Istana Wanlong tidak bisa dianggap remeh. Ada puluhan ribu tentara elit di Istana Wanlong, dan semua eksekutif puncak adalah master seni bela diri yang kuat. Beberapa negara kecil bukan lawan mereka, apalagi keluarga bisnis seperti keluarga Wade. Oleh karena itu, kecuali Charlie, semua orang sangat ketakutan mendengar nama Istana Wanlong sehingga kaki mereka menjadi lemah. Yeremia, yang selalu tenang, sedikit bingung saat ini. Dia berkata dengan wajah kosong, saya tidak ingat kami memiliki masalah dengan Istana Wanlong. Keluarga Wade telah berbisnis selama ini. Meskipun saya memiliki banyak aset di luar negeri, saya belum pernah ke tempat yang dilanda perang untuk menghasilkan uang. Orang-orang dari organisasi tentara bayaran semacam ini benar-benar berada di dua dunia. Clayton juga sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ayah, sebagai organisasi tentara membayar puluhan ribu tentara, mengapa mereka datang mengganggu kita? Aku tidak tahu. Yeremia mau tidak mau bertanya, mungkinkah ada kesalahpahaman? Dengan mengatakan itu, Yeremia bertanya lagi,
Apakah kalian semua berselisih dengan Istana Wanlong? Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak pernah berkumpul dengan Istana Wanlong. Apalagi James, yang tinggal di luar negeri sepanjang tahun, hanya mendengar lebih banyak tentang perbuatan Istana Wanlong, tetapi tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Istana Wanlong. Felix tidak mau melihat Helena di dekatnya, dan mau tidak mau bertanya, "Helena, apakah ada konflik antara keluarga kerajaan Nordik dengan Istana Wanlong?" Helena segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya pernah mendengar tentang Istana Wanlong, saya belum pernah mendengar bahwa keluarga kerajaan memiliki kontak dengan mereka. Untuk menjaga citra di depan publik, keluarga kerajaan tidak akan pernah melakukan kontak dan bekerja sama dengan organisasi di daerah abu-abu ini." "Itu benar-benar aneh," Felix berkata dengan gugup. "Istana Wanlong tidak bisa membunuh orang tanpa alasan. Mereka pasti punya target." Ketika keluarga Wade bingung, Hunter Lang tidak lagi sabar memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia berkata dengan dingin di luar pintu, "Semua orang dengan nama belakang Wade, dengarkan aku. Aku akan memberi kalian 10 detik di akhir. Jika tidak keluar, aku akan membunuh kalian." Ketika keluarga Wade mendengar ini, mereka semakin panik. Semua orang memandang Yeremia, berharap dia, kepala keluarga, bisa memberikan solusi. Tapi Jeremiah tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Pada saat ini, Charlie berdiri dan berkata dengan ringan, "Ayo keluar bersama." Mereka telah memasuki pintu. Itu membuktikan para penjaga keluarga Wade telah diselesaikan oleh mereka. Atau sepertinya semua penjaga telah pulih. Rumah ini tidak bisa melindungi kita. Daripada menunggu secara pasif di sini, lebih baik keluar dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Ketika keluarga Wade mendengar ini, mereka menjadi semakin bingung. Mereka bukan master seni bela diri. Bahkan jika mereka bersembunyi di villa saat ini, kaki mereka terasa lemas. Apalagi mereka keluar untuk menghadapi orang jahat Istana Wanlong. Jeremiah juga merasa tidak pantas untuk keluar secara langsung. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Charlie, jangan impulsif." Bab 3320. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka bisa membunuh kepala penjaga keluarga Wade. Dia pasti dapat membunuh semua orang di sini. Apalagi dia tidak sendiri. Banyak orang lain yang ikut bersamanya. Mungkin mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika kalian tidak keluar dan dia memberi perintah master-master mereka masuk, kalian semua akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih." Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tanpa menunggu tanggapan, Charlie berjalan menuju gerbang dan berkata sambil berjalan, "Kalau kalian takut, ikuti aku. Setidaknya jika mereka ingin membunuh, mereka akan membunuhku terlebih dahulu." Apa yang dikatakan Charlie membuat jantung Yeremia berdetak kencang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Charlie benar. Tuan Ma adalah yang paling kuat di antara penjaga keluarga Wade, dan mereka dengan mudah membunuhnya. Apalagi orang biasa seperti kita. Apakah itu berkah atau bencana? Apakah itu bencana yang tidak bisa dihindari? Ayo dengarkan Charlie. Kita keluar." Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan keluar di belakang Charlie. Yang lain juga benar-benar melepaskan fantasi mereka saat ini, dan hanya bisa mengikuti di belakang lelaki tua itu. Melihat ini, Felix buru-buru menarik perhatian ayahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, tembak burung pertama." Karena Charlie siap mencari kematian, biarkan Charlie memindahkannya ke depan. "Ayo kita mundur." Clayton mengangguk. Dia juga tidak mau mengambil risiko. Jadi dia sengaja menggantung di ujung kepadatan. Semua orang keluar dari villa satu persatu, hanya untuk mengetahui bahwa pihak lain telah meliputi seluruh villa. Dan di halaman yang luas, deretan truk bak datar yang penuh dengan peti mati diparkir dengan rapi. Ketika keluarga Wade melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi ketakutan. Dengan kehidupan yang begitu besar, mereka belum pernah melihat ada orang yang mengantarkan lebih dari 100 peti mati ke rumah orang lain. Dampak dari adegan ini terhadap mereka terlalu kuat. Anggota keluarga Wade lainnya langsung ketakutan dengan pertempuran ini. Namun Charlie tidak terkejut dengan pertempuran di depannya. Dia terus menatap pria berbaju putih di depan.
Dia tahu orang itu adalah kekuatan tertinggi. Charlie menemukan bahwa pria berpakaian putih ini, seperti Zain yang ditangkap olehnya di Tiongkok, adalah prajurit bintang 6. Hanya saja kekuatan sedikit lebih lemah dari Zain Carter yang sudah memiliki petunjuk samar bahwa dia akan menerobos. Sedangkan pria berpakaian putih di depannya saat ini masih berada di panggung tengah prajurit bintang 6. Bagi orang lain di sekitarnya, mereka semua lebih lemah. Ada 3 prajurit bintang 5, dan prajurit bintang 4, dan hampir setiap satu dari lusinan yang tersisa berada di prajurit tingkat bintang 3. Charlie harus mengakui bahwa kekuatan geng Istana Wanlong memang jauh lebih kuat daripada keluarga seni bela diri biasa. Tidak mudah bagi keluarga seni bela diri biasa untuk menghasilkan seniman bela diri bintang 3. Seperti petarung bintang 3 di Istana Wanlong, jumlah pangsitnya sama banyaknya dengan ibunya. Hanya membuang begitu banyak pangsit ke dalam panci, mereka tidak bisa memasak semuanya sekaligus. Pada saat ini, Hunter Lang melihat semua orang di keluarga Wade panik. Dia mencibir dan bertanya dengan tajam, "Siapa kepala keluarga Wade?" Yeremia panik di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa pasrah dan berkata, "Aku patriark keluarga Wade." Setelah selesai berbicara, dia memandang Hunter Lang dan bertanya, "Keluarga Wade, saya bertanya. Saya bahwa saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Istana Wanlong. Mengapa Anda membawa begitu banyak peti mati ke keluarga Wade? Tidak ada ketidakadilan atau permusuhan." Hunter Lang tertawa dan berkata, "Aku akan puas, Patua. Istana Wanlong dan keluarga Wade, bukan tanpa ketidakadilan atau permusuhan, namun sebaliknya, tidak dapat didamaikan." Setelah itu, Hunter berkata lagi, "Hari ini, saya diperintahkan oleh Porter, penguasa Istana Wanlong, untuk menyampaikan perintah kepada keluarga Wade. Kalian harus mendengarkan dengan cermat setiap kata yang saya ucapkan selanjutnya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.